Dia bilang pokoknya gimana pun Ri, pokoknya harus jadi dokter, dan aku sudah penuhi janjiku untuk jadi dokter. Borneo Inspirasi. Inilah Borneo Inspirasi pemirsa Borneo TV. Saya Heri Fitrian dan saya bersama Dr. Ari Yusnita. Gimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah baik. Saya mau menyapa juga teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kegiatan sekarang? Sekarang kegiatannya back to dokter ya. Kembali menjadi dokter. Tenaga medis ya. Tenaga medis. Praktek, kemudian sekarang lagi merampungkan cita-cita saya, yaitu membuat sebuah novel sih. Novel ya. Ya. Oke, kalau untuk aktivitas politik? Aktivitas politik karena sampai sekarang ini kan kita istirahat dulu ya, bernapas lega dulu setelah selesai dari pileg, pilpres, kemudian di pilkada Tarakan kemarin, jadi ya kita sekarang lagi santai dulu lah gitu. Karena aktivitas kemarin begitu padat banget. Tapi langsung saja mungkin 2029 kira-kira mau ikut konsultasi lagi nggak? Insya Allah kalau misalnya ada jalan, ada rezeki untuk ke depan, karena memang cita-cita saya masih ingin banget mengabdi untuk masyarakat Kaltara. Dia seperti itu sih. Ya, akan mencoba lagi ya di 2029 nanti ya. Insya Allah, semoga ada jalannya Mas ya. Mohon doanya ya teman-teman semua. Oke, nanti yang gebrakan-gebrakan dari Bu Dokter Ari Yusnita. Kalau bagi masyarakat yang belum tahu, tentunya Bu Dokter Ari Yusnita ini seorang aktivis perempuan juga, pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPR RI ya. Itu tahun berapa ya Bu? Kalau nggak salah 2019 ya terakhir ya? 2019, tapi saya PAW di 2015. Oh ya, berarti sekitar 4 tahun ya di DPR RI. 4 tahun di DPR RI. Ya, kemudian juga sekarang aktif di politik ya, dan juga di dunia medis. Jadi tokoh ini serba bisa sebenarnya. Dan juga menulis ya sebuah novel, ini kisah nyata. Nanti saya mau tanya-tanya, sebenarnya ini adalah, saya juga baru tahu ternyata ibu ini juga seorang penulis. Saya mikir hanya seorang dokter atau hanya seorang politisi ya. Ternyata ada bakat terpendam lagi ya, sungguh multi talenta sekali. Saya mau tanya-tanya nih soal masalah ini. Buku, novel, I'll Always Remember You. Ya, kisah nyata seorang calon dokter yang kehilangan kekasih akibat kanker. Kekasih ibu memang pada saat itu? Pacar saya pada waktu itu. Namanya juga waktu 2001 ya. 2001 kemudian kami pacaran 3 tahun dan sakit kanker. Tapi prosesnya bukan hanya itu aja. Bukan karena dia, saya membuat novel ini bukan hanya karena dia tiba-tiba kanker dan meninggal ya. Tapi proses yang luar biasa. Memang rencana Allah tuh sesuatu yang tidak pernah kita duga ya. Sutradara terbaik ya Allah lah ya. Jadi dalam arti pada waktu itu sebelum ketemu dengan almarhum Yudi, saya sempat pacaran, tapi namanya masih muda dulu kan, pacaran yang apa ya, kalau ngelihat orang tuh lihat yang cakepnya gitu kan, dan ketemu dengan namanya Jos dulu tuh di belakang rumah waktu itu, di belakang rumah. Saya masih umur berapa ya, 20 tahun kali ya, 20 tahun. 20 tahun ya? Iya, terus masih muda sekali ya? Masih muda, berarti masih zaman-zaman kuliah dong? Iyalah, tapi backstreet kan. Nah terus abis itu akhirnya pacaran hampir 6 bulan. Terus abis gitu putus dan dia harus ke Jakarta. Nah aku kan nelpon terus nih. Nelpon. Dulu, zaman dulu gak ada HP. Ya zaman dulu apa ya? Ada telepon biasa ya, HP yang seluler biasa ya, HP tutut ya kalau bahasa anak sekarang. HP tutut. Terus abis gitu sama telepon rumah dulu kan, telepon rumah, nelpon Jos di Jakarta. Sembari waktu itu dia sudah di Jakarta, dan akhirnya kan aku kan bosen toh LDR toh. Akhirnya chatting di MIRC. Terus abis itu ketemulah dengan namanya calon dokter waktu itu. Ketemu calon dokter. Setelah ketemu calon dokter itu, ternyata dia adiknya temanku. Kakaknya dia sekolah di Fakultas Hang Tuah. Nama MIRC-nya calon dokter? Iya, nama MIRC-nya calon dokter. Ya,
Bagi yang belum tahu, MRC itu aplikasi chatting ya pada saat itu. Belum ada WhatsApp, belum ada kayak sekarang Instagram gitu kan. Ya, mungkin Gen Z ini agak-agak bingung nih. Nggak tahu kalau Firman, tahu nggak Man? MRC nggak pernah pakai kan? Nggak tahu. Iya, nggak tahu ya. Itu zaman kita masih muda. Zaman anak-anak milenial aja ya. Oke, biar diluruskan dulu Bu. Jadi nggak bingung gitu kan. Jadi dia tuh ada nama tuh, ya Bu ya. Namanya tuh samaran. Nggak ada fotonya nih. Nggak ada fotonya. Jadi kita nggak tahu tuh. Aja, ya. Coba dijelaskan dulu. Nah, saya tuh sering tuh juga tuh. Ya kan cari-cari cewek di MRC dulu ya Bu. Ya Ibu Dokter Ari juga ya sangkatan ternyata gitu ya. Seru ya Bu ya waktu itu ya Bu ya. Seru lah MRC itu kan. Nyari-nyari abis itu banyak gitu Iya, kan. listnya kontaknya gitu. Namanya jadi kalau pulang kuliah nganggur main itu tuh, main itu. Jangan-jangan Ibu di warnet juga nih mainnya? Atau di rumah. Oh di rumah. Kelihatan ya. Anak sultan memang begitu kayaknya ya. Oke. Di rumah. Jadi main gitu kan, tapi ketemu lah namanya calon dokter. Bedanya sama saya di warnet Bu ya, mohon maaf ya Bu ya. Apalagi di Tarakan warnetnya masih 1-2 aja dulu ya udah cukup. Iya. Ya tapi ramai juga kok di warnet dulu kan anak-anak kuliah 90-an itu iya. ya. Pacarannya cari pacar di warnet itu ya. Oke, jadi ya ketemulah si calon dokter ini. Ya, ternyata adiknya temanku. Adiknya temanku akhirnya chatting gitu kan. Nah, di setelah yang pacar ini sudah pindah ke Jakarta, otomatis aku chatting sama dia nih. Nah, pada suatu hari karena aku dulu tuh nelpon terus di Jakarta ya, namanya kan kalau zaman-zaman anak-anak muda dulu kalau misal putus kan nangis-nangisan, masih telepon gitu kan. Aku teleponan di Jakarta pakai telepon rumah. Tahu nggak berapa bayarnya? 5 juta. Itu terlokal. Ya lokal lah. Lokal. Jakarta Surabaya kan? Itu terlokal dong. Oh, iya, kalau Jakarta Surabaya. Sorry. Kalau lokal kan satu kota. Interlokal. Jakarta 5 juta. Wajar. Zaman dulu 5 juta tuh mahal banget, sekarang aja masih mahal telepon kan? Gila amat Ibu telepon interlokal sampai 5 juta pada saat itu. Nah, ini kembali lagi nih. Ini anak-anak Gen Z ini tahu nggak namanya interlokal? Nah, ya kan. Kalau sekarang kan kita nelpon orang di mana aja, bahkan luar negeri aja via WA sudah nyambung gitu kan. Dulu namanya itu ya, ini dedek-dedek ya, interlokal. Wajar 5 juta dan itu sangat tinggi sekali ya Bu ya. Nah, bukan tinggi sekali, sekarang aja kalau kita mikirnya mahal yang sekali bayar siapa itu Bu? Jadi ceritanya begini. Oke. Aku berpikir kan, kalau misalnya nanti orang yang aku telepon ini si George yang di Jakarta, kan mama aku kan nggak tahu nih, sepintas-pintas kayaknya tahu gitu loh, cuman nggak berani gimana juga gitu kan. Aku berpikir kalau misalnya yang aku telepon ini dia bisa ngamuk mama aku sama kakak-kakak aku, karena dia tuh nggak sekolah Mas. Tetangga rumah, cuman karena dia tuh ganteng, matanya coklat gitu kan, orang Manado putih tinggi gitu kan. Akhirnya karena aku main di depan rumah tetanggaan gitu kan, akhirnya jatuh cinta. Namanya kan aku kan sebungul nih kan. Sebungul ya. Masih gitu kan, di mabuk asmara gitu ya. Good looking gitu kan, itu zaman dulu tuh gitu kan. Jadi memang backstreet betulan ya? Iyalah, backstreet itu cuman jalan kalau pacaran tuh tetangga belakang rumah situ, Bang. Rumahku belakang, iya. Ini benar-benar backstreet betulan berarti orang di belakang rumah ya. Iya. 5 langkah dari rumah gitu kan, pacaran 5 langkah ya kan. Nah, terus. Aku kan berpikir tuh, ini kalau misalnya mama aku tahu, aku nelpon yang dia ini, aduh bisa mati lah, aku dimarahin lah aku sama mama aku nih kan. Akhirnya aku pikir kayak apa, aku akhirnya ngomong sama temanku, sahabatku kan, telepon sahabatku, telepon keluarga aku, sepupuku, kayak apa nih ayahnya? Kalau ke Opan, kakak aku tahu, mama aku tahu nih, habis lah aku dimarahin. Ngapain aku telepon sampai mahal begitu? Kayak gitu kan. Akhirnya aku berpikir gimana caranya nih supaya nolong aku, Mas. Iya. Ya kan nolongnya aku. Nah, aku berpikir akhirnya Yan, gimana kalau misalnya aku ngomong sama Yudi kalau aku nih suka sama dia, aku bilang. Terus. Abis itu, aku telepon lah Yudi. Yud, aku nih sebenarnya suka sama kau, aku bilang gitu. Supaya dia itu datang ke rumahku dan bilang bahwa yang ku telepon tuh ini. Jadi aku gak kena marah, paham kan maksudnya kan? Ya jujur gitu ya. Ya jujur. Terus abis itu, kalau ini kan calon dokter, pasti gak marah tuh mama aku dong. Terus akhirnya aku ngomong, Yudi ya diam aja gitu kan. Terus abis gitu aku gak tahu mukanya loh.
Kan dulu kan cuma chattingnya cuma telepon-teleponan Iya, aja. telepon-telepon aja. Nggak tahu wajahnya yang mana. Habis itu mungkin Yudinya tuh waktu itu dia bilang sama aku iseng juga karena waktu dia habis putus sama pacarnya. Oke. Jadi iseng juga kan. Akhirnya Mas janjian lah ketemu. Tapi sebelum ketemu tuh dia kasih alamatnya dulu sama aku. Alamatku ini Ri kata gitu. Akhirnya aku sama sepupuku ini kan mau tahu kan rumahnya di mana gitu kan. Ya, Sudah aku cari alamatnya. Ternyata rumahnya besar. Oh, ternyata orang berada juga gitu ya. Iya, ternyata maksudnya Dia menghanyutkan. Padahal ekspektasinya mungkin Bu Dokter ini ya dia yang biasa-biasa saja. Gitu rumahnya ya. bagus juga Mas gitu kan. Terus. Terus abis itu akhirnya setelah aku tahu rumahnya di mana, aku aja masih ingat ya sudah 2001 sudah 24 tahun yang lalu rumahnya tuh Jalan Sido Sermo nomor 5. Kota Surabaya. Surabaya. Aku masih ingat nih, Gang 10 nomor 5 masih ingat loh Mas aku. Iya. Terus abis gitu akhirnya janjianlah kami berdua sama sepupuku bertiga. Waktu itu kita bilangnya Yudi, bilangnya almarhum, dia bilang aku nggak bisa jemput kau karena mobilku di Bangil waktu itu katanya. Ya udah nggak apa-apa yuk aku yang jemput, aku bilang gitu kan. Akhirnya Bangil itu jauh nggak dari Surabaya? Bangil itu 1,5 jam dari Surabaya. Itu masuk kabupaten mana ya? Iya, aku nggak tahu ya kabupaten Pokoknya mana. daerah Bangil ya, gitu ya. Bangil, Surabaya 1,5 lah jam ya. setengah ya. 1,5 jam. Lumayan jauh itu. Ya, akhirnya aku jemputlah di rumahnya. Begitu aku jemput di rumahnya, kan mobil kaca spion tuh kan, aku lihat gitu. Keluarlah dia, tahu nggak Mas? Aku tuh sakit, kumpul mau ketawa, mau apa tuh ya? Intinya tuh kaget itu loh. Dia tuh Mas datang tuh pakai celana kain, rambutnya belah dua. Klimis ya. Terus? Aku sama sepupuku di dalam mobil tuh sudah ya mau ngakak mau ketawa gitu ya. Mau ngakak speechless ketawa gitu ya. Iya, karena kan dibandingkan dulu dengan pacarku yang dulu tuh kan yang tinggi, putih, matanya coklat, cakep lah. Datang dengan dia itu dengan celana kain, terus rambutnya belah dua. Culun lah kalau bahasa sekarang ya. Iya, banget Cul. Akhirnya kami pergi makan soto Makassar waktu itu. Aku bilang, Yud, aku mau ke kamar mandi, tahu nggak di kamar mandi ngapain? Aku duduk sambil ketawa kenceng-kenceng, ketawa terus. Gara-gara? Ya gara-gara lihat dia lah. Dia gitu kan. Akhirnya kan Mas, setelah selesai, turunlah aku ke bawah makan lah. Kami soto Makassar, makan soto Makassar berdua. Setelah itu pulang ke rumah, besoknya aku telepon dia, katanya dia sakit. Karena di orang Jawa jarang makan soto Makassar kayak kita kan. Jadi sakit. Nah, tapi Mas dari situ akhirnya orangnya kayaknya baik ya, orangnya kayaknya nyambung ya. Terus tapi melihat kondisi, maksudnya penampilan kayak gitu, Bro Terari tetap mau jalan aja gitu ya sama dia. Iya, tetap jalannya. Padahal mama aku ini sudah enggak nanya aku apa-apa tentang telepon nih. Tapi aku bayar telepon tuh akhirnya uang teleponku bulananku tuh dipotong kok nggak salah waktu itu. Iya, gara-gara bayar telepon itu ya. Bukan dipotong, diputus teleponku. Oh, gara-gara tagihan 5 juta itu ya. Iya, aku nggak bisa bayar. Kalau minta uang aku bisa dimarah kalau mama aku 5 juta buat telepon kan. Diputus teleponnya. Nah, terus? Akhirnya solusinya yang lain nih gimana nih? Solusinya untuk keeping touch nih ya. Nggak ada. Akhirnya kan sudah ketemu tadi sama Yudi tuh, sudah ketemu. Akhirnya karena kita sama-sama kedokteran, nyambung lah, ngomong, jalan-jalan Jalaran Soko Tresno itu Jalaran Soko Kulino. Ya, cinta datang karena sering-sering ketemu gitu. Yes. Pepatah Jawa ya. Terus? Akhirnya bapak, mama tuh juga ya intinya karena sama-sama kedokteran ya, kedokteran akhirnya setuju lah intinya kami pacaran, jalan di rumah udah kayak keluarga, bukan udah kayak pacar Mas, udah kayak keluarga. Kalau ada acara keluarga kita kumpul semuanya sampai selama 3 tahun. Berarti dari 2001 sampai 2004. Yes. Oke. Itu berpacaran. Iya, sampai meninggal 2004. Oke, ya ini yang menarik nih ya. Bu Dokter sebenarnya tahu nggak dia ada indikasi penyakit? Tapi spill dulu, dia meninggal gara-gara apa? Kanker. Kanker apa?
Sampai sekarang nggak ada diagnosanya, nggak jelas. Oh, diagnosanya nggak jelas. Karena kan kanker kan ada banyak nih ya, bener. Ada kanker hati, kanker Diagnosa mulut. tuh nggak jelas mas, diagnosa nggak jelas. Gara-gara apa? Pokoknya Dia tidak mau meng-spill apa kankernya gitu. enggak. Dokternya nggak tahu. Oh, dokternya nggak tahu. Atau dulu teknologi medis mungkin Nggak masih semaju belum sekarang. tidak semaju sekarang ya. Di Jadi dokternya tuh 2001. masih Nerka-nerka. masih tanda tanya sih, masih analisanya masih bingung. Oh, Ya, karena maksudnya. memang fasilitas kesehatan kita pada saat itu Karena mungkin memang belum sampai ke situ kali karena ya. fisik sama di pemeriksaan labnya tuh nggak sesuai. Di labnya tuh sudah stadium 4, di fisiknya dia masih baik aja, masih fine aja. Oke. Kenapa Bu Dokter ini tahunya pada saat kapan dia mengidap kanker ini? Jadi setelah 3 tahun kita sama-sama jalan, pas waktu itu malam hari dia jemput aku. Kenapa ya pinggangku ini sakit terus katanya. Oke. Pinggangnya sakit terus katanya. Terus abis itu ya kok pijit lah yuk, aku bilang gitu, pijit lah, aku bilang gitu. Terus abis gitu, akhirnya pijit nggak sembuh. Selang dia ngeluh itu 1 minggu kemudian ada timbul benjolan di selangkangan. Dia bilang, kenapa ya aku kok ada benjolan di selangkangan ya? Dia bilang gitu waktu itu sama aku. Ya kok periksa lah yuk, aku bilang gitu. Periksa ke dokter, aku bilang gitu. Akhirnya diperiksa ke dokter. Diperiksa di biopsi. Dan hasilnya itu kanker. Oke. Apa yang menurut Bu Dokter si Yudi ini spesial dan sangat ya ibaratnya tergila-gila lah padanya gitu. Oke. Apakah memang kesederhanaan dia, low profile-nya dia, itu gimana? Kalau kita berbicara tentang Yudi, yang pasti orangnya itu sabar. Sabar banget, sabar menghadapi aku yang kadang bad moodan gitu. Mudi-mudi gitu ya. Sabar. Terus orangnya itu sederhana banget. Jadi kalau kami dulu jalan pergi kencan atau apa gitu, kami itu naik motor. Terus abis itu naik motor nih mas, naik motor itu motor yang butut. Motor itu jelek banget. Terus abis gitu, pergi warung cari yang murah. Cari tempat makan tuh yang murah. Sederhana gitu ya. Yang Sunda. Pokoknya cari yang di pinggir jalan, pokoknya murah-murah. Zaman kuliah dulu ya, cari yang murah-murah lah. Intinya seperti itu sih. Oke. Selanjutnya kalau melihat kondisi dia seperti itu, kasihan nggak Bu? Pada saat dia sakit, pada saat berjuang melawan penyakitnya. Dan apakah Bu Dokter itu pada saat itu tahu? Ya, setelah sudah tahu diagnosanya itu, aku tuh berharap aku Mau kemudian menyembuhkan gitu. aku keluarga besarku berharap karena pada waktu zaman itu kami puas ya pemeriksaan di Singapura gitu ya, dan berharap dia dibawa ke Singapura pada waktu untuk mendiagnosa aja Mas. Nanti pengobatannya ya di Indonesia aja, harapanku seperti itu. Oke. Harapanku seperti itu, berharap dia bisa apa ya, diagnosanya jelas. Tapi kan aku sudah berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada keluarganya untuk dibawa ke Singapura, dan Bapak juga waktu itu almarhum Bapak support gitu loh, dan keluarga besar kami mensupport gitu loh, membantu gitu. Apalagi membantu orang yang sedang terkena penyakit ini gitu ya. Ya, kami sudah jelaskan ke keluarganya. Tapi dari kami menjelaskan itu sampai Yudi nggak ada, no respon. Terakhir waktu Yudi itu dari dia sakit kanker cuma 6 bulan aja, dari diagnosa sampai nggak ada tuh 6 bulan. Dan di bulan-bulan keempat atau kelima tuh, empat keluarganya bilang oke lah dibawa ke Singapura, tapi udah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, sudah nyebar semua. Dan dia sebenarnya berusaha nggak sih untuk berjuang melawan penyakitnya begitu? Ya berusaha lah Mas, baik dari alternatif sampai bapaknya itu kayak umroh, berdoa, kemudian kemo juga, semua sudah dilakukan sih. Ya memang kalau dari aku penyesalannya itu karena diagnosanya nggak jelas. Di situ ditulis cuman adenokarsinoma, kanker kelenjar getah bening, tapi belum jelas juga.
Belum jelas juga. Kenapa aku tahu kenapa belum jelas? Waktu itu aku masih sekolah dokter ya, jadi aku tanya sama dokternya, dok ini diagnosanya apa? Adenokarsinoma mungkin. Mungkin loh. Berarti kan enggak pasti? Enggak pasti. Mungkin Iya, kan? iya, Ada karena, kata-kata mungkin loh. Kecuali kalau misalnya diagnosanya agak kabur atau Ya. hiposisisnya mungkin kemungkinan bisa salah gitu ya. Iya, iya, iya. Ada penyakit lain yang mungkin tidak kita bisa ketahui gitu ya. Kenapa sih enggak mau dibawa ke Singapura untuk mendapatkan pengobatan terbaik? Padahal kan ya bisa diselamatkan kalau misalnya kita mencari alternatif pengobatan yang lebih baik mungkin. Who knows ya, Mas, aku nggak tahu juga karena sebenarnya keluarganya dia juga termasuk keluarga yang bukan orang ini ya, menengah ke atas juga gitu kan. Ya. Dan kami sudah menawarkan mungkin ya mohon maaf gitu ya, mohon maaf mungkin ada rasa di sini saya podcast saya buka-bukaan aja, mungkin ada rasa nggak enak karena posisi saya waktu itu sebagai pacar loh. Bukan sebagai istri loh. Iya, oke. Jadi aku nggak bisa maksakan. Iya, nggak apa-apa. Kelemahannya aku di situ. Tapi kan ada usaha sebenarnya. Sebagai pacar yang baik dan peduli dengan kekasih terhadap sembuh penyakitnya kan harusnya ada effort lebih tinggi. Apa tidak direstui oleh orang tua dari Mas Yudi sendiri? Gitu? Iya, karena kan aku orang Kalimantan. Mamanya berharapnya tuh Jawa sama Jawa. Kalau nggak salah ya, seperti itu kalau nggak salah. Tidak direstui juga gitu. Kalau tidak direstui sih enggak direstui, kita jalan ke rumahnya juga aku datang ke rumahnya mendapatkan welcome lah yang baik gitu kan dari keluarga. Ketemu kakaknya juga aku ini kok komunikasi kok sama kakaknya juga gitu. Datang ke rumahnya jemput dia. Kalau enggak direstui kan berarti kan enggak boleh datang ke rumahnya nih. Aku datang boleh sih. Cuman memang mungkin ada yang kurang srek kali. Iya. Tidak srek di hati ya. Itu pasti beda ya terasanya. Ya, karena Bu mungkin dokter, ya aku merasa mungkin karena aku orang Kalimantan waktu itu ya. Bukannya rasis nih orang Kalimantan dan Yudi orang Jawa gitu. Jawa yang Jawa banget. Karena kalau tahun 20 tahun lalu memang ya banyak ya pemikiran-pemikiran orang tua yang seperti itu. Dikiranya orang Kalimantan ini ya masih jauh dari apa gitu, sesuatu yang wah jangan-jangan nanti anakku malah ke Kalimantan gitu kan. Nah, mungkin. Ya mungkin rasa kekhawatiran dari orang tua gitu kan. Mungkin juga ada rasa seperti itu sih, Mas. Ada rasa seperti itu sih. Tapi ya pasti nyesek lah gitu. Gini. Dalam suatu perjuangan itu kalau tidak sesuai harapan kita tuh pasti nyesek. Kenapa? Ya kita ini mau berjuang ya, maksudnya dalam arti mau berjuang, mau dia sembuh, mau tahu diagnosanya apa, untuk orang yang kita sayangi. Tapi dari sisi keluarga tidak mensupport gitu loh, tidak memberikan apa ya, support kepada kami yang memang mau bawa dia ke Singapura sih. Itu sedih banget. Dan sampai dia ndak ada tuh ya perjuanganku tuh ya cukup luar biasa. Oke. Ini saya langsung belak-belakan saja gitu kan. Ini betul-betul kekasih hatinya. Kalau sekarang kan ada lagu Kahitna Soulmate gitu kan. Ini betul-betul kekasih hatinya Dokter Ari nggak? Iya dong. Kenapa? Apanya? Apa yang spesial dari dia? Spesialnya itulah sabar. Sama-sama kita dulu sama-sama kedokteran. Terus bisa mengatasi aku yang saya belum dapat jawaban nih kalau sabar itu relatif, semua orang mungkin punya sifat sabar. Ya apa mungkin yang gitu? Yang beda dari dia dan beberapa orang aku ketemu ya. Dia bisa mengatasi aku kali, Mas. Nggak semua orang bisa mengatasi aku. Nah, emang Ibu maksudnya makhluk spesial gitu atau makhluk ajaib gitu ya? Makhluk gaib kayaknya. Jadi mungkin aku makhluk gaib, Mas. Sabarnya tuh beda gitu loh, Mas. Aku tuh nggak gampang. Atau begini, karena mungkin Bu Dokter ini mohon maaf, Ibu Dokter perempuan satu-satunya di keluarga? Enggak dong. Oh, masih ada. Ada satu yang perempuan. Ibu anak terakhir. Pertama. Anak terakhir, ya. Anak terakhir. Ini biasa anak terakhir itu anak yang agak bebal itu memang ya, atau memang keras kepala gitu ya. Apakah seperti itu dan dia berhasil melunakkan hati Ibu? Gitu. Iya. Bebal dan kadang-kadang tuh bad mood dan kadang-kadang aneh.
Aku aja merasa kadang-kadang aku tuh bad mood gitu kan. Jadi moody. Ya, Dan dia moody bisa gitu. mengatasi aku gitu loh. Bisa mengatasi dan bisa ibaratnya jadi filter lah. Ya, Peter bisa membuat aku yang tadinya keras menjadi lunak. Tetap nih saya belum bisa mendapatkan Ya itu sudah jawabannya. jawaban yang sangat menyentuh sebenarnya. Berarti ada sesuatu yang sangat-sangat spesial bagi sosok seorang Yudi ini. Selain dia sabar, selain dia apa tadi? Ibaratnya sabar, mampu bisa mengatasi aku. Ya, Bu Dokter. Tapi ini saya masih penasaran nih. Apa kira-kira ini? Saya mau gali lagi nih. Apa lagi ya? Sabar, bisa mengatasi aku, sederhananya, ndak neko-neko, ndak sombong. Terus Low profile? Low profile ya. Terus abis gitu orangnya juga nggak terlalu banyak ngomong sih. Nggak terlalu banyak ngomong orangnya. Gitu. Ya, kalau aku kan banyak ngomong kan, kalau dia Bertolak belakang gitu ya. Iya. Ketika dia pergi, apa yang Ibu rasakan? Nggak usah tanya deh kalau itu. Kenapa? Apa? Kesan terakhir pada saat dia pergi deh. Kenapa? Ayo, Bu. Pada saat setelah 3 tahun sama-sama, terus akhirnya nggak ada nih, nggak bisa ditelepon dan nggak ada selamanya ya. Bukan orang putus bisa dihubungi atau apa. Ini nggak ada selamanya loh Mas, nggak ada selamanya. Kau nggak pernah lihat lagi, kau nggak bisa telepon, nggak bisa apa. Kuliahku agak terganggu waktu itu. 1 tahun. Kuliahku tuh agak terganggu. Terus aku tuh nangis terus ya. Untungnya ada keluarga yang mensupport dan teman yang mensupport. Dan rasanya tuh kayak aku tuh kayak yang biasa hidup ketawa-ketawa, ceria. Kayak ditampar Mas. Maksudnya kayak ditampar pak gitu. Tiba-tiba nggak ada tuh rasanya kayak gimana Betul-betul gitu. membekas gitu ya? Iyalah, kesian. Dan setelah waktu nggak ada tuh ya setahun ya sekolah aku terganggu dan aku tuh sering ke rumah sakit inilah, sakit itulah, sakit kepala lah, sakit perut lah. Itu betul-betul membekas sekali ya? Iyalah, iyalah membekas Ini lah. saya masih penasaran ini. Ya membekasnya tuh kenapa? Karena keluarga juga sudah setuju, bapak tuh sudah nganggap kayak anak Mas. Sudah nganggap kayak keluarga, bukan kayak pacar lagi. Jadi aku bukan kehilangan sosok pacar loh, tapi teman, sahabat dan keluarga sih. Sangat membekas berarti ya di hati Bu Dokter Arya. Ya spesial lah. Sampai saat ini, setelah 20 tahun ini. Setelah 24 tahun ya paling kan tinggal 10% lah Mas. Tetap kita ingat. Kalau pas ini, tapi nggak sampai 100% gitu, enggak. Kadang-kadang kita kan ketemu dengan orang lain, ketemu dengan orang baru lagi dan apa, tapi tetap diingat. Itu tidak akan bakal bisa saya lupa karena apa ya, namanya memori ya Mas ya, makanya saya membuat dalam semua novel. Dan semakin usia kan kita semakin lupa. Akunya kan agak lupa-lupa loh Mas kalau nggak baca buku ini. Sedikit aku baca dulu. Kalau mau podcast aku baca dulu sepintas. Oh iya. Berarti dukanya sangat panjang pada saat itu. Sepanjang tahun berarti. Setahun. Abis itu akhirnya setahun berlalu, akhirnya move on dan ketemu dengan orang baru sih. Gitu. Nah ini yang belum saya ini ya pemirsa. Hanya bisa dirasakan Bu Dokter Ari. Kalau nangisnya begini, berarti ini ya punya kesan yang sangat dalam gitu. Nah, Ya. jadi sekarang saya baru bisa merasakan ini berarti orang yang sangat-sangat spesial. Sangat-sangat spesial sekali. Iya. Oke, Boleh, boleh, Man. boleh, Makasih, boleh. Man. Boleh inframe, Man. Ya, dan kalau berbicara tentang novel ini
aku pun alhamdulillah sudah bisa melewati selama 24 tahun ya. Dan Yudi selalu bilang dulu waktu itu, dia bilang pokoknya gimana pun Ri, pokoknya harus jadi dokter, dan aku sudah penuhi janjiku untuk jadi dokter. Karena aku tidak bisa meneruskan Itu lagi. salah satu permintaan dia pada saat Permintaan dia, dan aku tidak bisa meneruskan lagi untuk jadi dokter. Kayak jadi kamu lah yang meneruskannya, harus janji harus jadi dokter. Dan aku akhirnya jadi dokter, alhamdulillah. Ketika bersama, mungkin ada pernah punya mimpi-mimpi bersama, Iya, atau cita-cita yang iya mungkin lah. berkesan Tapi gitu. kan dulu kan kita masih dokter muda ya, masih kuliah ya, semester 7 semester 8. Masih jauh perjalanan kami. Maksudnya dalam arti masih menempuh dokter muda. Tapi kalau untuk Tapi membicarakan cita-cita, harapan cita-cita, kedepannya, harapannya 5 ke tahun depannya. lagi kita nih, kita Ya, gimana ya? cita-citanya Yud, pastinya gitu. pasti ya mau selamanya lah sama-sama dia, kan intinya seperti itu. Nah, ada pembicaraan untuk menuju ke serius sih belum ada juga, karena kami masih anak-anak mau masuk itu, jadi belum betul-betul gimana. Tapi ya memang pacarannya serius. Tapi kok karena kami masih dokter muda ya waktu itu ya, masih mau dokter muda, masih mahasiswa kedokteran baru mau melanjutkan dokter muda. Kalau mau menikah kan harus, kalau aku mikirnya ya tunggu dokter muda selesai lah, karena kan berat kan kalau dokter kan. Gitu. Jadi setelah 20 tahun ini, ya, Yes. memori yang baik tentang Yudi ini akan terus ada nggak di? Setelah 24 tahun. Apakah ada sesuatu momen yang nggak mungkin Bu Dokter lupakan sama dia? Kalau momen yang pasti ya cerita yang lucu-lucu lah ya, apa kesederhananya dan yang lain. Momen-momen sih seperti itu aja sih Mas. Tapi yang pasti sampai kapanpun itu tetap ada di dalam hati, dalam pikiran, ya. walaupun bukan 100% tapi setidaknya ya 5% itu ada. Dengan podcast, dengan aku membuat novel, dengan aku berusaha untuk ini sebuah novel dijadikan sebuah film, cita-cita besar saya, itu otomatis kan membuka luka lama kan, dan saya harus larut ke dalam situ kan. Pada saat podcast pun, pada saat Mas bertanya, otomatis itu membuka luka lama sih, intinya seperti itu. Kenapa? Karena sedihnya tuh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Kesedihan yang paling tiada akhir adalah kesedihan pada saat kita meninggal oleh orang yang kita sayang selama-lamanya, baik bapak, baik dia ataupun teman atau keluarga, itu pasti membekas sampai selamanya. Apalagi teman sejati yang mungkin sudah menghiasi hari-hari kita. Iya ya dong. Kan? Ketika harus Tiap pergi hari. begitu aja ya. Iya, dan itu pun tiba-tiba ya Mas ya, dan itu cuma 6 bulan tok loh. Dari kita tahu sampai meninggal tuh 6 bulan. Ada rencana hidup bersama pada saat itu? Sudah ada ancang-ancang nggak ke situ? Waktu kapan? Waktu sebelum meninggal itu? Sebelum meninggal belum. Sudah ada rencana mau menikah nggak pada saat itu? Belum. Oh, memang betul-betul Tapi kami kaget. kami serius. Sudah serius? Ya, Cuma serius. gara-gara penyakit itu yang membuat Iya, kalau selalu mungkin kalau nggak sakit tertunda. mungkin kami sama-sama gitu. Padahal sudah direstui oleh bapak, ibu gitu ya. Bapak, mama, keluarga, semuanya keluarga besar Mas, semuanya. Oke. Tapi Allah ternyata Ya. punya rencana lain. Baik. Ya. Dari novel ini teman-teman nanti ya kalau pengen berminat hubungi Dokter Ari ya. Boleh juga nanti hubungi redaksi kami, siapa tahu Bu Dokter akan memberikan novelnya ataupun Boleh. Nanti mungkin juga kalau ini novel pertama Mas, ada novel kedua nanti. Oh, ada trilogi ya. Ada kedua dan ada ketiga. Sequel. Oke, nanti kalau misalnya yang kedua sudah jadi, aku rencananya memang mau bedah buku. Ini mau kuperbanyak lagi produksinya. Oh, boleh. Bedah buku mau kubanyak produksinya, sekaligus yang pertama sama yang kedua, jadi enak Mas. Yang kedua juga terus story juga sama. Yang ketiga juga. Yang ketiga itu kayaknya sedih juga tuh. Ada niat di film kan nggak nih? Ya Allah, ya Robi, amin ya Allah. Oh, masih cita-cita ya? Dengan Oke. cita-cita saya yang besar dan mungkin doanya teman-teman, masyarakat Kaltara mungkin, masyarakat Tarakan lah, semuanya lah. Saya sekarang lagi berusaha semaksimal mungkin, makanya komunikasi dengan teman-teman media untuk membantu juga. Untuk dibuat sebuah film. Kenapa? Bukan itu suatu ambisi, tapi itu suatu dari novel ini
inspirasi, apa itu namanya true love, apa itu namanya takdir, apa namanya kehilangan, kesabaran, perjuangan, semuanya ada di sini deh. Dan berharap banget dibuat sebuah film, semoga ada rezeki, semoga ada jalannya. Dan saya sudah beberapa kali sudah berusaha semaksimal mungkin komunikasi dengan Produser mungkin ya gitu dengan ya. Mas Hanung Bramantio di DM, tapi no respon. Iyalah, aku siapa gitu kan. Ya. Terus sama siapa? Rampun Jambi. Produser. Itu juga no respon. Terus abis itu dengan Mbak Maya Aska. Mbak Maya Aska penulis novel Petaka Gunung Gede yang sekarang filmnya sudah menembus 2 juta film, 2 juta penonton. Sudah ini tayang ya, sedang tayang ya di Sedang bioskop tayang ya. dan terkoneksi dengan beliau. Beliau menanyakan ini novel tentang apa, dan alhamdulillah walaupun secerca itu masih jauh ya dari harapan kita, tapi adalah terkoneksi sedikit, Mas. Oke. Masih berusaha ya. Tapi kalau misalnya gini, ya kita ini kan sekarang banyak film-film yang dibuat garapan indie house production yang ada di lokal-lokal gitu kan. Ya, katakanlah di Makassar itu ada, yang di kota-kota Jogja itu ada. Nah, mungkin nggak Tarakan sineas lokalnya tuh bisa juga ingin menggarap ini kalau melihat kondisi saat ini gitu. Nah, Bu Dokter Ari terbuka nggak untuk sineas lokal? Belum terkoneksi. Belum terkoneksi ya. Mungkin dengan bisa sineas dibantu lokal kali ya sama mereka juga. Belum terkoneksi. Ini kan aku baru memulai podcast di RRI. Iya. Kemudian kemarin dibantu sama teman-teman juga di Tarakan TV. Kemudian ini Borneo ya, Borneo TV. Selanjutnya juga aku mau minta tolong juga mungkin kalau teman-teman ada jalan mungkin ke Selegram untuk memulihkan buku, terus abis gitu mungkin konten kreator gitu ya, atau penulis komunitas literasi ya mungkin. Iya, pokoknya dibantu. Sudah pernah? Belum terkoneksi. Baru mulai Bani Mas, baru mulai. Baru mulai. Karena kenapa saya semangat sekali? Karena sudah terkoneksi dengan Maya Aska. Iya. Makanya saya berinisiatif. Nah, mungkin ya Bu Dokter juga mungkin bisa kan di sini banyak sudah komunitas literasi ya. Ya mungkin bisa berdiskusi dengan mereka. Ada sih Mas. Bedah novelnya Ibu Nah, gitu kan. maksud saya memang pada saat nanti novel kedua jadi sekaligus bedah buku undang mereka. Ya, siapa tahu nanti ada sinias-sinias lokal juga di Tarakan yang mungkin tertarik ya. Dan ini juga sebenarnya butuh anggaran juga gitu kan. Yeah. Siapa tahu dapat produsernya. Betul. Gitu kan. Maksud saya begini, kalau ini viral, kan otomatis kan dia Mas, sekarang ini semua film bioskop banyak kan film Indonesia true story loh. Versi viral itu kan. Iya, true story semua loh, kisah nyata semua loh, dan ini kisah nyata dan ini betul. Perjuangannya, kisah cintanya. Takdir dari Allah tuh di buku ini. Apalagi sekarang sineas kita kan memang mengangkat dari ya kisah-kisah nyata ya. True story. Viral dikit dijadikan film gitu kan. Itu maksud saya Mas. Ya mudah-mudahan dan Tarakan juga harus ada nih ya. Walaupun memang ya mohon maaf ini ya. Kadang-kadang yang kisah nyatanya yang negatif-negatif gini kan kemarin tuh kayak tapi itu yang disuka gitu, ipar adalah maut gitu kan. Ini sekarang lagi norma antara mertua dan menantu. Iya, coba sekali-sekali yang aroma percintaan gitu kan. Ya, itu. Jangan aroma perselingkuhan terus gitu kan. Makanya tuh Mas maksudku di novel I Always Remember You ini di situ kita diajarkan tentang true story, true love. Ya, true love ya. Yes. Tapi sebenarnya banyak juga sih sebelum-sebelumnya banyak yang diangkat dari kisah nyata juga berhasil ya, mudah-mudahan juga bisa berhasil juga. Kita bantulah nanti untuk promonya ya. Amin. Makasih banyak. Oke, Bu Dokter mungkin kira-kira kapan nih ditunggu buku keduanya? Atau masih dalam proses penggarapan atau bagaimana? Ya, on progress sudah sampai di posisi 80%. Karena penulis itu pekerjaan yang paling berat itu adalah penulis. Kenapa? Ayo kenapa ya Mas? Enak mana Bu? Kenapa? Aku tanya dulu kenapa yo? Ya harus
punya imajinasi tinggi, kata-kata tata bahasa juga, ya kan dilihat lagi. Betul. Tapi ada nggak yang lebih sulit? Apa? Semua pekerjaan yang paling sulit itu adalah penulis. Kenapa? Satu, membutuhkan mood, membutuhkan suasana tenang, membutuhkan segala pemikiran, ekspresi, perasaan, hati, semuanya bercampur jadi satu. Apalagi ibu ini kategorinya orang yang cukup sibuk juga ya, di politik iya, di medis juga iya, menjadi dokter juga gitu kan. Pelatih fitness juga. Oh, pelatih fitness juga ya. Personal trainer ya, PT. Personal trainer, tapi personal trainer KW. Oh, KW. Nah, itu dia. Oh, iya. Paling susah penulis, Mas. Paling susah. Lebih sulit ini daripada jadi politisi. Beda sulitnya ya. Oke. Beda sulitnya. Oke. Penulis ini kita harus kembali ke masa lalu sih. Nah, buku kedua itu true story. Yang ketiga adalah perjalanan politik Dr. Ari Yusnita. Itu yang ketiga. Ya, mudah-mudahan nanti cepat-cepat launching juga gitu ya. Ya, itu kalau Mas baca pasti nangis itu. Oh iya. Pasti nangis, yakin aku. Perjuangannya tinggi nih ya, kayaknya. Apa? Oke. Perjuangannya tinggi berarti nih ya pada saat terjun di politik juga ya. Jangan nangis lagi dong. Nanti kuota anunya habis nanti. Kita masukin yang sedih-sedih aja terus nanti. Perjuangannya luar biasa. Tulus untuk masyarakat Kaltara, walaupun sekarang saya belum jadi siapa-siapa. Tapi rasa cinta itu kepada masyarakat Kaltara tidak pernah luntur ya, tetap memberikan pelayanan terbaik ya. Iya. Dicoba lagi nanti Bu, kita berusaha lagi maksimal ya. Semoga novelnya berjalan dengan baik. Kemudian nanti karir politiknya juga seiring baik juga. Dengan proses politik yang cukup berat dan berliku-liku yang saya alami selama 13 tahun ya Mas. Di 2013 sampai 2024 kemarin. Pengalaman dan jatuh bangunnya, kemudian rasa tulusnya kepada masyarakat Kaltara dan pengkhianatan, kemudian ya macam-macam deh Mas, macam-macam. Ya, nanti kita bahas di tempat yang lagi. Ini bahas novel soalnya. Ya, bahas novel ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dr. Ari ya sudah hadir sama kami di Borneo TV. Terima kasih selalu dan pemirsa ya, demikian Borneo Inspirasi kita edisi hari ini bersama Dr. Ari Yusnita membahas novel I'll Always Remember You. Terima kasih, salam jumpa bagi Anda. Assalamualaikum. Salam. Borneo Inspirasi.